Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 2561201019. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu dengan judul Salon Gen Z Selalu Bahagia Periode Tahun 2023. Oke, di sini masuk dalam siklus akuntansi jasa yang dibagi menjadi 8, yaitu ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas jasa, laporan keuangan, jurnal penutup, dan yang terakhir itu ada jurnal pembalik. Baik, masuk di materi pertama yaitu ada jurnal umum. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu artinya jurnal umum? Ya, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Oke, masuk di data transaksi dari Salon Gen Z pada Desember tahun 2023. Masuk pada tanggal 1 Desember itu perusahaan menginvestasikan dana sebesar 10 juta sebagai modal awal. Yang kedua, pada 2 Desember itu perusahaan membayar sewa ruko selama 4 bulan sebesar 10 juta. Yang ketiga, perusahaan membeli kebutuhan atau perlengkapan toko seperti sampo, masker rambut, hair dryer, dan vitamin rambut itu sebesar 2 juta. Masuk di 4 Desember membeli peralatan toko seperti hair dryer, catokan rambut, tempat kerimbat itu dikenakan sekitar 10 juta dan masuk sisanya utang tunai 4 juta. Di 10 Desember diterima lagi uang sebesar 3.500.000 pemberian untuk jasa pelanggan. Di 11 Desember perusahaan menggaji para pekerja senilai 1.800.000 dibayar per minggunya. Masuk di 15 Desember seorang konsumen membayar 500.000 untuk jasa salon. Dan di 18 Desember diterima pelunasan tagihan dari konsumen sebesar 1.800.000. Masuk di 25 Desember tagihan untuk pembayaran listrik, air, dan telepon itu sebesar 1 juta. Dan terakhir di tanggal 28 Desember ZZ mengambil uang perusahaan sebesar 1.700.000 untuk keperluan pribadi. Nah, baik, jadi teman-teman juga bisa melihat contoh dari jurnal umum yang kita ambil dari sebelumnya, yaitu data transaksi yang masuk di bulan Desember tahun 2023 dari modal awal hingga modal akhir. Dan nanti akan dijelaskan kembali bagaimana sistem cara memasukkan ke debit dan ke kreditnya. Baik, di sini kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada buku besar. Sebelumnya aku mau tanya nih, apa yang dimaksud dengan buku besar? Apakah teman-teman tahu jawabannya? Ya, buku besar adalah kumpulan catatan atau rekening keuangan yang berisi ringkasan perubahan transaksi baik berupa aset, modal, utang, pendapatan, maupun beban yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis akun tertentu. Buku ini juga menjadi dasar utama penyusunan lapor keuangan. Dan kita mengambil datanya dari jurnal umum. Oke, kita masuk ke buku besar atau buku kas ya. Mulai dari tanggal 1 Desember. 1 Desember perusahaan menginvestasikan dana sebesar 50 juta yang kita letakkan di debit. Dan di saldo debitnya dengan nominal yang sama masih 50 juta karena saldonya belum digunakan. Lanjut, masuk tanggal 2 Desember itu perusahaan membelikan atau
membayarkan uang sewa ruko selama 4 bulan sebesar 10 juta yang kita letak di kredit. 50 juta di saldo awal dikurang 10 juta di kredit dengan hasil 40 juta yang kita letakkan di saldo debit. Lanjut, itu ada di tanggal 3 Desember. Masuk lagi di 3 Desember itu perusahaan membeli perlengkapan salon dengan sebesar 2 juta yang kita letakkan di kredit. Lalu hasil terakhir dari saldo debit itu kita kurangi 2 juta. Jadi 40 juta dikurang sama 2 juta untuk membelikan perlengkapan salon itu hasilnya sekitar 38 juta. 38 juta ini kita letak lagi di saldo debit ya teman-teman. Lanjut di tanggal 4 Desember perusahaan juga membeli peralatan nih sebesar nilai dana yang digunakan itu 4 juta. Nah, kan tadi di saldo terakhirnya itu saldo terakhir debitnya itu kan ada di angka 38. Jadi 38 itu dikurang dengan 4 juta yang dipakai oleh perusahaan untuk membelikan peralatan itu berkurang menjadi 34 juta yang akan kita letakkan tetap di saldo debit. Nah, masuk di Desember tanggal 10, perusahaan menerima pendapatan uang dari konsumen yang membayarkan biaya penunggakan atau hutang yang kita letak di debit nih sebesar nilai 3.500.000. Nah, dari 3.500.000 ini kita tengok lagi ke saldo debit kita yang bernilai 34 juta ini akan kita tambahkan ke debit yang hasilnya 3.500.000. Jadi 34 juta di saldo debit ditambah 3.500.000 itu hasilnya sekitar 37.500.000. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu neraca saldo. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu neraca saldo? Baik, neraca saldo adalah laporan pembukuan yang mencantumkan daftar seluruh saldo dari setiap akun di buku besar perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk memastikan total saldo sisa debit dan sisi kredit seimbang atau disebut dengan balance, yang sebelumnya menyusun laporan keuangan akhir. Nah, di sini ada contoh neraca saldo yang diambil dari setiap akun di buku besar perusahaan yang tentunya sudah seimbang atau disebut dengan balance ya, dari tanggal 1 Desember hingga tanggal 28 Desember. Baik, masuk ke materi selanjutnya itu ada di jurnal penyesuaian. Sebelumnya saya mau nanya nih, teman-teman tahu nggak apa itu arti jurnal penyesuaian? Ya, jurnal penyesuaian adalah catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode pelaporan untuk memperbarui saldo akun agar sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Oke, baik, di sini ada contohnya ya, seperti perlengkapan terpakai dengan debit beban perlengkapan, kredit perlengkapan dengan jumlah dana yaitu sebesar 1.200.000. Sisa dari 1.200.000 itu tersisa 8.000 dari 2 juta. Lanjut ke sewa terpakainya yaitu di debit ada beban sewa, di kreditnya sewa dibayar di muka dengan jumlah 2.500.000. 1 bulan dari total 4 bulan sebesar 10 juta. 10 juta ditambah 4 juta. Lanjut di yang nomor 3-nya itu ada penyusutan peralatan dengan beban peralatan di debit dan kreditnya akumulasi peralatan sebesar 700 diestimasi penyusutan. Lanjut di gaji terutang itu ada di
di debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji dengan nilai 2 juta, gaji belum dibayarkan. Dan ada yang kelima itu ada piutang pendapatan dengan debit piutang usaha, kreditnya pendapatan jasa sebesar 4 juta. Lanjut, di nomor 5 ini ada piutang pendapatan dengan debit piutang usaha dan kredit pendapatan jasa sebesar 4 juta. Di sini tercantum dengan pekerjaan selesai tapi belum ditagih. Lanjut masuk ke tahap kertas kerja. Sebelumnya, ayo mau tanya, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan kertas kerja? Ya, kertas kerja adalah merupakan alat bantu berupa daftar berkolom atau neraca sisa, jurnal penyesuaian, laba rugi, dan neraca yang digunakan untuk memudahkan menyusun laporan keuangan di akhir periode. Fungsinya yaitu meminimalisir kesalahan pencatatan dan memberikan gambaran menyeluruh terkait posisi keuangan perusahaan sebelum laporan resmi dibuat. Nah, di sini ada contoh-contoh dalam kertas kerja atau yang disebut dengan worksheet. Baik, kita sudah masuk di slide terakhir yaitu 8 siklus akuntansi. Nah, dari salah satu 8 itu apakah teman-teman sudah ada yang mengerti yang saya jelaskan? Kalau misalkan saya ada salah, tolong dimaafkan dalam penyampaian materi. Sekian materi presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.